Teman yang baik. Kenapa? Teman yang baik ini insya Allah menyelamatkan Bapak di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Maksudnya apa? Kalau saya jalan sama Pak Indra, saya akan bilang, Komandan, mau miasar ini, cari dulu masjid yang bagus tempat wudhunya. Iya toh? Pasti ajak pada kebaikan. Tidak mungkin kalau saya jalan sama polisi, lalu saya bilang, Komandan, di mana tempat dugem yang bagus? Oh my God! Wow! Maka kalau Bapak pilih teman, ajaklah teman yang bisa menunjukkan Bapak Ibu ke jalan kebaikan. Maka di HP-nya Bapak itu kalau bisa, Bapak-bapak calon jenderal ini, adik-adikku sekalian, ada juga nomor ulama di dalamnya. Jangan cuma nomor pengusaha. Kenapa kau ketawa? Supaya apa? Begitu Bapak galau, ada sesuatu yang subhat, telepon itu Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya poligami? Halal. Banget ya Bapak coba-coba, jangan kau cari susah. Tapi kan sunnah. Dengar ini Pak, yang selalu jadikan Nabi sunnah. Poligami. Betul sunnah. Tapi siapa yang mampu melakukan? Orang yang punya ibadah seperti Rasulullah. Tahajudnya tiap malam. Puasanya Senin Kamis. Ngajinya tiap hari. Doanya tidak pernah luntur. 5 waktunya awal waktu. Maka Allah kasih kemampuan. Allah yang kasih kemampuan. Kalian polisi, sholatmu cuma hari Jumat. Oh my God! Wow! Oh my God! Paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang sholat kau tidur. Kau mau juga poligami, nasikat kau Bayangkari. Itu pentingnya. Maka penting ada nomor kontak ulama yang bisa Bapak tempat curhat. Tapi kalau nomor-nomor orang kaya aja, glamor aja hidup di dalam otak kita. Akhirnya apa? Kita lupakan akhirat. 3. Bapak punya handphone. Adik-adik punya handphone. Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapai? Kalau tidak dicas? Kalau mati? Masih bisa kau pakai? Tahu HP ini Ustaz, HP baru. Oh my God! Wow! Pulsanya 5 juta, tapi mati nih. Bisa pakai? Enggak. Begitu juga dengan hati. Hati ini, kalau dunia terus yang ngisi, pasti mati. Apa maknanya? Dilihat teman seangkatan kita, wih, sudah kombes. Kombes mantap. Saya masih AKBP. Lihat dunia. Dilihat lagi istrinya teman. Wih, cantiknya. Istri kita sudah jelek, suka ngomel lagi. Wih. Dunia. Lihat lagi mobilnya teman kita. Wih. Tahu wah. Bagusnya mobilnya. Mobil kita jelek, belum lunas lagi. Dunia. Lihat lagi rumahnya teman. Masya Allah. Bagusnya rumahnya. Dunia. Kapan ngecasnya? Ngecasnya itulah dakwah. Jadi kalau adik-adik sekalian, bapak-bapak, dunia terus, tidak pernah dengar dakwah, maka punya hati tapi pan. Maka Allah titipkan namanya nurani. Nurani itu akhirnya tumpul dan pada akhirnya tidak berguna. Akhirnya apa? Kita menghalalkan segala cara. Begitu menghalalkan segala cara, Allah pasti tegur. Kalau Bapak tidak sholat, itu dosa pribadi Pak. Tobatnya gampang. Bapak tidak puasa, dosa pribadi. Tobatnya gampang. Bapak tidak pernah haji padahal sudah mampu, itu dosa pribadi. Tobatnya gampang. Tapi kalau menyalahgunakan jabatan, itu bukan dosa pribadi Pak. Dosa kepada sesama manusia. Dan kalau itu namanya zalim, dibiarkan,
Tidak ada yang berani melawan. Maka Allah turunkan, Pak. Kalian keliru kalau tidak belajar dari film Rambo. Mengerti aku masuk toh? Kalian keliru kalau tidak belajar dari situ. Kurang apa Rambo? Punya duit, punya kekuasaan, punya pasukan. Tapi kalau sudah keterlaluan, Allah pasti turunkan. Allah pasti hukum kalian. Kenapa? Karena kalau dibiarkan banyak orang menderita. Bapak cuma pemabuk, tidak sholat, itu sendiri kau rusak. Tapi kalau sudah menyalahgunakan jabatan, bisa merugikan anak buahmu yang baik. Maka Allah pasti turun. Tegur itu. Oh my God! Wow! Maka itulah pentingnya dengar dakwah. Dengar dakwah. Perjalanan pulang ke rumah, dengarlah ceramah. Buka YouTube, tulis Das Atlas. Jangan kau ketawa, serius kayak itu. Sudah itu buka Ustaz, kupence, ndak mau terputar. Aku yakin, ndak ada kuotamu. Ya, maka saya senang sekali kalau saya diundang bapak-bapak polisi, saya pasti prioritaskan. Oh my God! Wow! Saya baru-baru pulang umroh, Pak, belum sebulan. Baru saya 3 hari di sana sudah menelpon itu sekretaris apa namanya ajudannya Pak Kapolri. Saya spimti Ustaz. Ini perlu diceramah-ceramain. Ini saya langsung pulang, Pak. Padahal saya belum selesai umroh. Saya bilang sama jamaah saya, ini tugas negara. Empat, ibu-ibu nih Bayangkari. Kenapa ibu bisa hadir di acara ini? Hah? Bu, kenapa ibu? Karena suamimu polisi. Iya, maka kau hadir di sini. Coba kalau suamimu Satpol PP. Nah hadir kau di sini. Maka bersyukur ibu punya suami polisi. Karena ibu suaminya polisi, maka ibu punya jabatan istri Kapolri, istri Dirlantas, istri Dirnarkoba. Coba kalau cleaning service suamimu. Maka bersyukur punya suami polisi. Oh my God! Wow! Bagaimana cara bersyukur? Jaga suamimu. Bagaimana jaga suami? Bukan dengan video call. Bukan dengan periksa HP-nya. Kau tahu suamimu polisi, berapa ini mau sini dia? Anda sampai. Maka bagaimana cara jaga suami? Bukan dengan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya yang dia bawa. 4 HP-nya dibawa sadel mobil. Kenapa kau tahu Ustaz? Karena saya begitu. Oh my God! Kan repot juga kalau semua mau dijelaskan HP apa ini, HP apa ini. Repot. Maka lebih baik cara menjaga suamimu, hadir kau di hatinya.